Sudah direkam? Baik, Sudah, ya? Pak Arul. Jadi saya pun ini baru sampai dari Polda, kan vaksin kedua yang saya ceritakan sama Pak Arul. Ya. Jadi saya belum sholat, belum makan, jadi mohon izin dulu. Tapi ini sudah dimulai direkod. Nah, silakan dimulai saja Pak Arul ya. Oke, siap. Sama Pak Zakaria, Bu Deviana, dan Pak Alvin. Ya, terkait dengan chapter pertama. Ya, chapter pertama itu bagaimana konteks sistem, analisis, and design method. Oke, saya mohon izin dulu ya. Ya, Pak. Baiklah, kita mulai presentasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Pak dosen, Pak Asrul, dan Pak Prof. Dan yang sama-sama kami hormati teman-teman seperjuangan. Baiklah, kami akan menampilkan materi kami yaitu tentang the context of system and design method yang langsung akan dipaparkan oleh Ibu Deviana Ridani. Kepada Ibu Devi dipersilakan. Untuk di awal dipersilakan dulu Pak Zakaria Alvin. Dibagi aja nanti. Pak Zakaria dipersilakan. Rekan-rekan, bagaimana tampilan slide-nya? Apakah sudah tampil? Ya, Pak, lanjut, Pak. Ya, Pak, lanjut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak dosen, yakni Bapak Dr. Edi Irfan, kemudian Bapak dosen Dr. Asrul Huda, dan rekan seperjuangan yang berbahagia pada siang hari ini. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini kami kelompok 1 akan membahas materi tentang the content of system analysis and design method. Kemana nanti kami berdua akan menyampaikan materi untuk saat ini. Yang pertama nanti aku sendiri, kemudian nanti akan dilanjutkan oleh rekan kami Ibu. Baik, selanjutnya materi yang akan kita bahas pada bab ini adalah yang pertama adalah framework for system analysis and design, yakni kerangka kerja untuk analisis dan desain sistem. Kemudian nanti selanjutnya yang kita bahas adalah stakeholder atau pemain pemangku kepentingan sistem. Dan selanjutnya nanti teknologi driver for today's information, adalah penggerak teknologi untuk informasi saat ini. Dan yang keempat nanti adalah proses simple system development process, yakni proses pengembangan sistem yang a system
is a group of interested component that function together to achieve the desired result. Sistem adalah sekelompok komponen yang saling terkait, yang berfungsi bersama untuk mencapai hasil yang kita inginkan. Kemudian for instance, you may own home theater system made up wire receiver, speaker, and display monitor. Misalnya adalah mungkin memiliki sistem home theater yang terdiri dari pemutar DVD, speaker, dan monitor layar. Selanjutnya kita akan bahas information system. Information system, an arrangement of data processing technology that interact to collect, process, store, and provide as output the information need to support an organization. Sistem informasi suatu pengaturan orang, data, proses, dan teknologi informasi yang berinteraksi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyediakan sebagian keluaran informasi yang dibutuhkan untuk mendukung suatu organisasi. Sistem informasi adalah hubungan satu unit dengan unit saling lainnya dan yang tidak dapat dipisahkan, serta menuju suatu kesatuan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian tujuan daripada sistem informasi adalah untuk menghasilkan sebuah informasi. Sistem informasi merupakan data yang diolah menjadi bentuk yang berguna bagi para pengguna. Data yang diolah saja pun tidak cukup apabila dikatakan sebagai suatu informasi. Untuk dapat berguna, maka harus tersedia beberapa kategori, yakni sebagai berikut. Yang pertama ada 3, relevance, tepat kepada orangnya, kemudian timelines, tepat waktu, dan selanjutnya adalah akurat atau tepat lainnya. Apabila 3 hal tersebut tidak terpenuhi, maka informasi tidak dapat dikatakan berguna. Kemudian ada konsep dasar sistem. Secara sederhana, konsep dasar sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen, atau variabel yang terorganisir, saling berinteraksi, saling ketergantungan satu sama lainnya, dan terpadu. Kemudian selanjutnya, informasi teknologi, IT, a contemporary term that describe the combination of computer technology, hardware and software with telecommunication technology, data, image, and voice network. Teknologi informasi, istilah kontemporernya yang menggambarkan kombinasi teknologi komputer, perangkat keras, dan perangkat lunak dengan teknologi komunikasi, jaringan, data, gambar, dan suara. Secara umum, informasi adalah suatu studi perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, khususnya perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak software. Teknologi informasi tidak hanya penting sebagai aplikasi elektronik saja, melainkan merupakan perangkat penting yang seharusnya dimiliki dalam bisnis sebagai sarana untuk
berkoordinasi, dan pengarsipan dokumen-dokumen penting. Fungsi daripada teknologi informasi adalah yakni ada beberapa penjabaran pendapat yakni yang pertama yakni sebagai capture. Capture di sini diartikan sebagai menginput, misalnya untuk menerima input dari mic, keyboard, scanner, dan lain sebagainya. Fitur capturing mungkin juga sudah tidak asing ketika kita memakainya untuk menyimpan informasi tertentu. Kemudian teknologi selanjutnya, teknologi informasi adalah sebagai pengolah atau processing, mengkomplikasikan catatan rinci aktivitas, misalnya menerima input dari keyboard, scanner, mic, dan sebagainya. Dengan adanya proses, kita akan lebih mudah mengolah file maupun data. Kemudian selanjutnya adalah fungsi teknologi informasi sebagai menghasilkan, generating, di mana teknologi berperan sebagai alat untuk mengorganisasi suatu informasi ke dalam sebuah bentuk yang lebih terarah dan mudah dipahami. Kemudian tujuan daripada teknologi informasi adalah untuk memecahkan suatu masalah, membuka kreativitas, meningkatkan efektivitas, dan efisien dalam melakukan pekerjaan. Jadi bisa dapat dikatakan karena dibutuhkannya pemecahan masalah, membuka kreativitas dan efisiensi manusia dalam melakukan pekerjaan menjadi penyebab atau acuan diciptakannya teknologi informasi. Manfaat teknologi informasi secara lain untuk pendidikan, bisa untuk industri dan manufaktur, untuk bisnis dan perbankan, untuk militer, untuk teknik dan pengetahuan, untuk kedokteran, untuk pemerintahan dan kemudian selanjutnya transaksi processing system. Yang pertama, transaksi processing system and information system that capture and process data about business transaksi. Transaksi processing adalah sistem informasi yang merangkap dan memproses data tentang transaksi bisnis. Contoh adalah sistem informasi penjualan yang berisi pencatatan semua data dalam melakukan pengolahan data pada datanya sehingga bisa menghasilkan sebuah informasi atau laporan. Kemudian selanjutnya ada manajemen informasi sistem, MIS, and information system that provides for management-oriented reporting based on transaction, processing, and operation of the organisasi. Sistem informasi manajemen yang menyediakan pelaporan berorientasi manajemen berdasarkan pemrosesan transaksi dan operasi organisasi. Sebagai salah satu contoh sistem informasi manajemen rumah sakit yang dikembangkan untuk menangani sistem administrasi dan rekam medis, dirancang dapat berjalan dengan baik pada semua sistem operasi seperti Windows, Linux, Apple, termasuk juga tablet, PC, maupun mobile phone. Mengakomodasi sistem proses backup otomatis antar server dan mengakomodasi sistem proses pembagian beban kerja antara server paralel, mengakomodasi sistem proses
polling data pada sistem layanan. Kemudian selanjutnya, discussion support system. Discussion support system and information system that either have to identification making opportunities or provide information to help make decision. Sebuah diskusi yang tentu dan mengidentifikasi kesempatan pembuatan keputusan atau menyediakan informasi untuk membantu pembuatan keputusan. Sebagai salah satu contoh adalah sistem pendukung keputusan penerimaan dana bantuan Raskin di daerah istimewa Jakarta. Kemudian Executive Information System adalah sebuah sistem informasi yang mendukung perencanaan dan penilaian kebutuhan manajer eksekutif. Sebagai salah satu contoh adalah sistem informasi eksekutif S di lingkungan sekolah. Sistem informasi eksekutif yang dibangun merupakan software yang digunakan bagi para kepala sekolah atau pengelola yayasan dalam menjalankan roda organisasi. Aplikasinya berisi modul yang menyediakan beragam informasi eksekutif yang dapat dimanfaatkan oleh eksekutif dalam memonitor perkembangan dan kualitas pengajaran, perkembangan prestasi siswa, kemudian kondisi keuangan organisasi hingga status perkembangan berbagai kegiatan pengajaran yang dilakukan. Selanjutnya adalah expert system and sistem pakar. Pekerjaan yang mensimulasikan keahlian untuk kepentingan non-ahli. Kemudian selanjutnya ada communication and collaboration system and information system that enable more effective communication between works partner, customer, and supplier to enhance their ability to collaborasi. Kemudian selanjutnya adalah sistem komunikasi dan kolaborasi sistem yang mendukung sistem komunikasi dan kolaborasi sistem informasi yang memungkinkan komunikasi yang lebih efektif antara pekerja mitra, pelanggan, dan pemasok untuk meningkatkan kemampuan mereka untuk berkolaborasi. Kemudian selanjutnya adalah Office Automatic System is informasi system that support the wide range of business office activity. Di mana sistem otomatisasi kantor adalah sistem informasi yang mendukung berbagai aktivitas kantor bisnis yang menyalurkan alur kerja yang lebih baik antar pekerja. Baik, sampai di sini presentasi dari saya. Kemudian bisa dilanjutkan dengan rekan saya, yakni Ibu Deviana. Kepada Ibu Deviana dipersilahkan. Terima kasih Pak Zakaria. Lanjut aja ya Pak ya, next saja slide-nya. Ya, berdasarkan dari gambar e-book yang sebagai sumber kita, di mana ada 3 yang sebagai poin utama, yaitu player, main, proses, and product dari sebuah sistem yang akan dirancang maupun dianalisis melalui beberapa tahap nantinya. Next, Pak. Baik dari sisi the player system stakeholder. Jadi di sini para pemain atau pemangku kepentingan di dalam sebuah sistem terdiri dari beberapa player. Yang pertama sistem owners, yaitu pemilik dari sebuah sistem, sistem users, pengguna sistem, sistem designer, perancang sistem, sistem builder, pembangun sistem, sistem analyze, yaitu analisis sistem, external service provider, penyedia layanan eksternal, dan and the project manager dari sebuah proyek.
Stakeholder, any person who has an interest in an existing or proposed information system, di mana stakeholder ini merupakan orang yang mana nantinya sangat berpengaruh di dalam sebuah kita membangun atau sebuah sistem informasi, baik itu include bagian teknikal, bagian teknis maupun bagian non teknis, dan mereka juga include termasuk dari sisi pekerja internal maupun dari eksternal dari sebuah sistem itu tersebut. Ya, next Pak. Yang pertama, system owners, pemilik dari sebuah sistem, usually come from the rank of management, di mana system owner ini atau pemilik sistem ini biasanya berasal dari urutan atau rankingan dari sebuah manajemen yang telah ditentukan, baik itu nanti medium or late information system, di mana sistem ownernya biasanya itu sebagai manajer eksekutif atau bagian level middle-nya. Sedangkan untuk sistem yang lebih kecil, smaller system, di mana sistem ownernya, pemilik dari sebuah sistem itu maybe middle managers or supervisor, baik itu manajer untuk level tengah ataupun bisa dikategorikan pada posisi supervisor. Lanjut, sistem owner tersebut, belum Pak, sistem owner tersebut yang akan dibahas yaitu how much will the system cost, berapa biaya dari ketika kita akan membangun sebuah sistem, benefitnya, keuntungan dari kita membangun sebuah sistem informasi tersebut. Value and benefit can be measured in different ways as not in the margin checklist. Jadi bagaimana nilai dan keuntungan ketika kita akan membangun sebuah sistem dari sisi sistem owners. Selanjutnya, sistem users, pengguna dari sebuah sistem. System user make up the vast majority of information worker in any information system, di mana pengguna sistem ini maksudnya adalah bagaimana pengguna yaitu pengguna-pengguna yang terlibat di dalam sebuah sistem, yang akan berkoneksi ke dalam sebuah sistem itu sesuai dengan job desk yang nantinya telah ditentukan terkait include dalam sebuah sistem tersebut. Next Pak, yang ketiga, belum. Jadi sistem user ini dibagi menjadi internal system users and external system users. Sebentar. Nah, internal system users yaitu merupakan pegawai dari sebuah bisnis, misalnya memberikan sistem yang dalam membangun sebuah sistem informasi. Jadi untuk internal system user ini itu dibangun presentasi yang besar di dalam sebuah sistem informasi dalam aspek penggunanya. Misalnya sebagai contoh untuk bagian pekerja, untuk bagian layanannya, teknikal dan profesional staff, bagian staff teknik maupun profesional, supervisor, middle manager, and executive manager. Jadi semua user-user itu yang terkait di dalam sistem yang untuk bagian sisi internalnya. Sedangkan external system user ini yang dimana sebagai contoh yaitu customer sebagai pelanggan, supplier, pemasok, partner bagian dari sebuah kerjasama nantinya di dalam sistem tersebut, dan employees pegawainya. External system user ini juga merupakan sebagai remote dari user dan mobile users. Lanjut Pak. Selanjutnya yang ketiga, sistem designer, perancang dari sebuah sistem, yang dimana merupakan spesialis dari aspek teknologi dari dalam sebuah sistem informasi. Sistem designer ini juga menyediakan nantinya sebagai rancangan sebuah sistem sebagai pilihan dalam menggunakan pilihan teknologi, dan juga fokus kepada spesialis teknikal, spesialis untuk tekniknya. Sebagai contoh yaitu posisinya yaitu database administrator pada bagian database, network architect, perancangan dari sebuah jaringannya, baik itu web, graphic, and security expert, yaitu pakar dari keamanan dan spesialis. Selanjutnya system builders. The role is to construct the system according to the system designer specification. Jadi aturannya di mana membangun sebuah sistem yang untuk spesifikasinya
designer yang sebelumnya. In small organization or with small information system, system designer and system builder sering jadi di sini jika misalnya kita membangun sebuah sistem informasi yang sangat kecil atau organisasi yang kecil, maka sistem designer maupun sistem builder itu pada umumnya pada orang yang sama gitu. Berbeda jika kita membangun sistem informasi dalam ukuran besar seperti itu. Selanjutnya, some of maybe education yourself to specialize in one of this technical specialist, such as programmer untuk programmer aplikasi, sebagai contoh programmer aplikasi, programmer sistem, baik itu database untuk programmer database-nya, administrator network, security administrator, webmaster, and software integrators. Lanjut, Pak. Baiklah. Problem and needs of organization to determine how people, data, and process and information technology can best accomplish improvement for the business. Jadi, sistem analis ini adalah sebuah spesialis yang mempelajari dari sebuah masalah yang membutuhkan di dalam mengatur dan menentukan siapa orang, bagaimana orangnya, data, proses, dan teknologi informasi yang bisa meningkatkan dari mengimprove nantinya di dalam sebuah bisnis. The role of the system analyst. Sistem analis ini, analisis sistem ini, dia mengerti bagaimana terkait bisnis dan computing untuk perhitungannya. Lalu analisis sistem ini juga bisa nantinya sebagai pemecah masalah, dan juga untuk mengatur di dalam sebuah organisasinya bagaimana yang sedang berjalan dengan nanti akan dirancang. Selanjutnya, sistem analisis pekerjaan dari analisis sistem ini sangat exciting untuk perubahan di dalam banyak individual nantinya ketika membangun sebuah sistem. Ya, Pak. Next, skill needed by the system analyst, yaitu di mana di sini working knowledge of information technology, yaitu skill yang dibutuhkan dari sebuah analis sistem itu, di mana pengetahuan di dalam bekerja dalam aspek teknologi informasi, yaitu computer programming experience and expertise, yaitu kemampuan di bidang programming komputernya, baik itu pengalaman maupun keahliannya pada bidang tersebut. General knowledge of business process and terminology, yaitu pengetahuan umum dari sebuah proses bisnis dan terminologi. General problem solving skill, kemampuan dalam pemecahan masalah secara umum. Good interpersonal communication skill, yaitu yaitu keahlian berkomunikasi, baik itu dalam secara interpersonal yang baik maupun hubungan interpersonal yang baik, serta flexibility and adaptability, fleksibel dan beradaptasi dengan kemampuan beradaptasi, dan karakter dan etnisnya. Next, selanjutnya player selanjutnya, personal service provider dan project manager. Some computing experience may be wondering where consultant will fit in our taxonomy of stakeholder. Jadi pemangku kepentingan dalam external service provider ini yaitu yang telah memiliki pengalaman yang bisa dikatakan sebagai sebuah konsultan di dalam taksonomi dari stakeholder. Dan juga ESP ini juga merupakan most ESP are system analyst, designer, or builder who are contracted to bring special expertise or experience to specific project. Misalnya sebagai di sini dia pada umumnya ini juga ada terkait dalam dia juga bisa diposisikan sebagai system analyst ataupun designer maupun builder untuk sebagai pembangun di dalam sistem. Seperti contoh technology engineer, sales engineer, system consultant, contract programmers, and system integrators. Jadi terakhir project manager, an experienced professional who accept responsibility for planning, monitor, and controlling projects with respect to schedule, budget, deliverables, customer certification, and technical standard and system quality. Jadi project manager atau manajemen proyek ini yaitu seseorang yang profesional yang telah memahami berpengalaman di
di dalam bertanggung jawab di dalam monitor perencanaan, kontrol dari sebuah proyek, dan penjadwalan penganggaran, serta bagaimana dengan nanti sisi customer-nya maupun standar teknikal serta kualitas dari sebuah sistem. Lanjut, Pak. Selanjutnya, business driver for today's information system. Pada aspek business driver ini terdiri dari pembahasan kita, globalization of economy, electronic commerce and business, security and privacy, collaboration and partnership, knowledge access management, continuous improvement, total quality management, process redesign. Kita akan membahas satu-satu slide selanjutnya. Globalization of the economy, globalisasi dari sebuah ekonomi. The biggest player is today global marketplace or multinational corporation. Di mana pada saat ini Indonesia juga berpartisipasi di dalam untuk pemasaran global dalam aspek ekonomi itu, baik dalam aspek marketplace sebagai contoh. Global economy brings new and expanded international markets and new international competitor. Jadi ekonomi global ini membawa sebuah sesuatu yang baru yang juga di dalam pemasaran internasional dan nanti adanya kompetensi internasional yang baru. Impact of information system di dalam hal ini require support of multiple language, yaitu membutuhkan dukungan dalam berbagai aspek bahasa, baik itu currency exchange rates, business culture, budaya dari sebuah bisnis nantinya, require consolidation of international data, dan juga nantinya akan dibutuhkan sebuah pemain yang berkomunikasi serta di dalam aspek manajemen dalam globalization of the economy. Next, Pak. Selanjutnya, yang kedua yaitu electronic commerce and business, yaitu e-commerce or a business. E-commerce merupakan buying and selling of goods and services over the internet. Pembelian dan penjualan secara baik dan layanannya itu melalui akses internet. Lalu e-business yaitu electronic business, the use of the internet to conduct and support day-to-day business activity. Jadi setiap kegiatan bisnis yang dilakukan itu sangat mendukung hari per hari itu yang diakses melalui internet. Lanjut, Pak. Sebagai contoh B2B, business to business, yaitu ini speknya lebih besar dalam speknya itu industri, B2C yaitu business to consumer, sebagaimana yang biasanya antara pelanggan dengan orang yang berbisnis, dan sekarang pada umumnya C2C, consumer to consumer. Misalnya kita biasa belanja seperti di Shopee, Bukalapak, Blibli.com, dan segalanya yang terkait dengan nantinya antara langsung masyarakat itu sendiri yang akan mengakses ke dalam sebuah sistem yang telah tersedia, mempromosikan produk, menginputkan produknya, dan masyarakat yang lainnya akan berbelanja di dalam sebuah layanan C2C nantinya. Salah satunya seperti contoh tadi Shopee, Bukalapak, dan lain-lain. Lanjut. Jadi ketika kita ingin terkait teknologi drivernya juga yang diperhatikan security and privacy, keamanannya dan privasinya dari sebuah sistem tersebut. Protect all data at all costs, yaitu memproteksi dari semua data yang terkait di dalam sebuah sistem. Educate your employee, yaitu kita memberikan edukasi kepada orang yang terlibat di dalam yang mengakses ke dalam sebuah sistem tersebut. Lanjut, Pak. Collaboration and partnership. Sebagai contoh, Microsoft berkolaborasi dengan Oracle itu melalui untuk akses dari jaringan internetnya berupa cloud nantinya, atau dalam aspek bisnisnya misalnya Walmart berkolaborasi dengan suppliernya sehingga nantinya adanya B2B, business to business yang seperti yang dijelaskan tadi. Lanjut, Pak. Selanjutnya, knowledge as asset management, yaitu manajemen dari sebuah aset pengetahuan. Base-nya itu berupa data, barisan dari fakta yang mana terdiri dari baik itu orang, place, tempat, kejadian, sesuatu yang sangat penting di dalam sebuah organisasi. Lalu data-data yang mentah tadi diolah dengan memiliki maksud dan memiliki nilai sehingga seseorang yang lainnya paham dengan maksud dari data yang telah diolah berupa informasi.
Selanjutnya, data dan informasi tersebut berdasarkan fakta, kebenaran, dan pengalaman dan keterima. Knowledge asset management. Jadi manajemen dari sebuah aset pengetahuan ini merecognize dari sebuah data, baik itu informasi dan pengetahuan, dan juga sumber daya dari bisnis yang kritis. Baik, selanjutnya, ask how the organization manage and search knowledge for competitive expense. Jadi bagaimana memanage dari sebuah organisasi dan juga berbagi pengetahuan untuk keuntungan dari sebuah secara kompetitif nantinya. Lanjut, Pak. Ya, Pak. Slide selanjutnya, Pak. Pak Zakaria. Ya, Pak Zakaria dari Tampaknya Pak Zakaria terlempar dari jaringan. Sebentar, kami alihkan sebentar. Ya, lanjut continuous improvement and total quality management. Jadi dalam aspek ini ada yang dibahas yaitu business process, thus the respond to business event. Business process are the work, procedure, and rule required to complete the business task independent of any information technology used to automate or support them. Jadi pada proses bisnis ini juga merupakan sebuah tugas yang untuk merespon dari sebuah kejadian bisnis, baik itu prosesnya pekerja dalam bekerja, prosedur, dan aturan yang dibutuhkan secara kompleks di dalam tugas sebuah bisnis yang saling independen bergantung kepada teknologi informasi yang digunakan untuk dalam support dari sebuah sistem yang akan dibangun. Continuous Process Improvement (CPI) yaitu untuk memonitor dari sebuah proses bisnis yang merupakan sebuah efek kecil dalam pengukuran untuk meningkatkan dari pengurangan biaya dan nilai yang meningkat. Selanjutnya, total quality management yaitu mengkompresi dari pendekatan kualitas dalam memfasilitasi dalam meningkatkan manajemen sebuah bisnis. Dan yang selanjutnya, business process redesign yaitu untuk mempelajari, menganalisis serta merancang kembali dasar dari sebuah proses bisnis untuk mengurangi biaya dan meningkatkan nilai dari sebuah bisnis untuk meningkatkan bisnis tersebut. Lanjut, Pak. Ya. Selanjutnya, materi yang ketiga, teknologi driver for today information system. Yang pertama, network and the internet, mobile and wireless technology, object technology, collaborative technology, and enterprise application. Lanjut penjelasannya. Untuk network and the internet ini, bagaimana itu bentuknya itu sebuah network server, baik itu jenis dari desktop, laptop, dan client komputer. The most pervasive networking technology are based on the internet. Salah satu contohnya HTML, XML, scripting language, misalnya PHP, Java, Node.js, baik itu JavaScript, SQL, dan lain-lain. Selanjutnya adanya intranet, extranet, portal, and web service. Itu web service yang tersedia berdasarkan bahasa pemrograman sebagai contoh dari ini, baik itu Java, PHP, C, dan .NET. Lanjut Pak, slide selanjutnya yaitu mobile and wireless technology. Bahasa mobile and wireless technology sebagai contoh PDA, smartphones, Bluetooth, wireless networking. Impact of information system ini yaitu dampaknya yaitu wireless connectivity must be assumed and limitation of mobile device and screen size must be
Embedded itu koneksi dari wireless ini harus diasumsi yang dimana dan juga limit dari perangkat mobile ini baik dari segi ukuran dari layarnya harus diakomodasi. Selanjutnya Pak, yang ketiga objek teknologi, yaitu software teknologi yang mendefinisikan sebuah sistem baik dari objek yang nantinya ada terdiri dari objek sebagai object oriented programming language include misalnya Java, C, Smalltalk, and VB, serta .NET. Lalu object oriented analysis and design yang mana merupakan kumpulan dari tools dan teknik dari sebuah sistem pengembangan sebuah sistem yang merupakan bagian dari teknologi objek yang mengkonstruk dari sebuah sistem dan sebuah software. Lanjut Pak. Kolaboratif teknologi yang merupakan interpersonal komunikasi dan teamwork di dalam sebuah teknologi, baik itu misalnya sebagai contoh email, instant messaging, groupware, workflow, aliran kerja. Sebagai contoh yang di sini merupakan salah satunya itu groupware. Lanjut. Enterprise application. Jadi enterprise application ini sebagai user yang include di dalamnya itu customer sebagai pelanggan, supplier sebagai pemasok, dan nantinya sebagai distributor. Jadi di situ di gambar ini menjelaskan bahwa enterprise resource planning ini perencanaan sumber daya dari enterprise yang dimana ada core business function, ada fungsi dari bisnis intinya, yaitu financial management, human resource management, marketing and sales untuk bagian pemasaran dan penjualan, serta operation management untuk operasi dari manajemen operasinya. Nah, lanjut Pak. Untuk selanjutnya enterprise application (ERP) itu merupakan sebuah aplikasi software yang mengintegrasikan sistem informasi yang mana merupakan all of the basic, itu dasar dari core fungsi dari bisnis intinya, yang mana ERP ini adalah fungsi dari ERP ini membangun sebuah database yang umumnya dibagikan sebagai fungsi dari bisnis umum. Di mana enterprise resource planning ini pada gambar sebelah kanan menjelaskan ada beberapa bagian, baik itu CRM and sales, distribution, team and project, dashboard, finance, manufacture, purchasing, and customer portal. Lanjut Pak. Selanjutnya enterprise application SCM, yaitu supply chain management, yaitu sebuah aplikasi software yang mengoptimisasi proses bisnis yang merupakan baris dari proses material yang lalu kemudian menghasilkan produk yang didistribusikan secara integrasi dari sistem informasi. Yang mana merupakan bagian dari lanjut Pak. Ini merupakan gambar dari supply chain sebagai contoh dari petani diproses nantinya di sebuah industri lalu dibawa dan didistribusikan sehingga yang dasar tadi telah diolah di sebuah pabrik maka akan dikirim ke sebuah restoran nantinya akan diolah di restoran. Lanjut Pak, next. Enterprise Application CRM, Customer Relationship Management, sebuah aplikasi software aplikasi yang dimana menyediakan pelanggan mengakses sebuah proses bisnis itu melalui sebuah postal service dan support. Sebagai contoh Broadvision, di mana CRM ini ada beberapa tahapan, beberapa proses itu yang menyediakan user untuk customer-nya. Ada monitoring dari sebuah sistemnya nanti, baik itu pembayaran, nanti juga ada pengumuman, serta layanan teknis yang disediakan dari CRM Enterprise Application. Next, Pak.
Enterprise Application Integration yang merupakan proses dari sebuah teknologi yang digunakan untuk menghubungkan sebuah aplikasi yang mendukung aliran data dan informasi di antara sebuah aplikasi. Sebagai contoh, BEI System, IBM, Mercator Software, TIBCO Software. Enterprise Application Integration ini misalnya adanya e-commerce, CRM juga include ke dalamnya, dan warehouse, dan lain-lain. Next, Enterprise Application Integration ini merupakan yang stakeholder yang terkait itu seperti yang sebelumnya, gambaran sebelumnya, yaitu customer, supplier, and distributor. Pembedanya itu core business dari functionnya, di mana di sini ada beberapa functionnya, yaitu aplikasi pembeli, aplikasi yang membangun baik itu secara custom, aplikasi untuk jadi di sini ada untuk purchase application and custom build application. Next. Terakhir untuk di poin yang keempat yaitu proses, yaitu proses dari pengembangan sistem ini merupakan sebuah step yang dimana aktivitas, metode, praktis yang terbaik, dan juga tools yang secara otomasi yang dimana stakeholder ini menggunakan di dalam mengembangkan dan di dalam sebuah sistem informasi dan software. Pendekatan pemecahan masalah secara umumnya yang pertama mengidentifikasi masalah, menganalisis dari sebuah dan memahami dari sebuah masalah, mengidentifikasi kebutuhan solusi, mengidentifikasi solusi alternatif, best course of action yang terbaik, merancang dari solusi yang telah dipilih, lalu mengimplementasikan dari solusi yang terpilih, dan serta melakukan evaluasi. Lanjut. Ini nanti, akan dijelaskan nanti pada slide selanjutnya berdasarkan gambar di System Development and Problem Solving. Ya Pak. System Development Process Overview, ikhtisar dari proses dari pengembangan sistem. Yang pertama, System Initiation, yang dimana perencanaan untuk sebuah proyek yang mendefinisikan dari bisnis, scope bisnisnya, baik itu goal tujuannya, schedule, penjadwalannya, bahkan sampai penganggarannya. Selanjutnya, System Analysis, itu mempelajari dari sebuah problem bisnis yang dimana merekomendasi untuk meningkatkan dari kualitas dari sebuah bisnis yang membutuhkan prioritas dari sebuah solusi. Selanjutnya, sistem desain merupakan spesifikasi atau untuk mengkonstruksi dari sebuah teknis dari komputer yang berdasarkan solusi dari kebutuhan bisnis yang mengidentifikasi pada analis sistem. Dan selanjutnya, sistem implementation itu di mana bagian tahapan untuk dalam pengimplementasian sebuah sistem, baik itu di dalam development-nya maupun dalam testing, serta pengiriman dari sebuah sistem di dalam production dari sistem informasi tersebut. Lanjut. Project and Process Management. Project Management merupakan aktivitas untuk mendefinisikan, merencanakan, di dalam monitoring secara langsung dan kontrol dari sebuah project dalam pengembangan sebuah sistem. Sedangkan proses manajemen merupakan bagaimana mendefinisikan kegiatan yang sedang berjalan dan meningkatkan koordinasi dari sebuah organisasi yang memilih metode yang dipilih di dalam sebuah proses dan standar untuk semua project development system. Ya, selesai. Terima kasih kepada Pak Zakaria dan Ibu Deviana Ridani yang telah memaparkan materi hari ini. Selanjutnya kita akan memasuki sesi komentar dan saran. Apakah dari Bapak Ibu ada yang ingin berkomentar dan memberi saran? Dipersilahkan. Izin Pak Moderator. Ya, silakan Ibu Hidayati. Ya, terima kasih kepada saudara moderator yang telah memberikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan atau saran tadi ya. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak dosen kita, Pak Dr. Reddy Irfan dan Pak Dr. Rasmuda yang telah hadir bersama kita untuk mengampu mata pelajaran ASI Cerkom pada siang hari ini. Mungkin dari saya merupakan pertanyaan sebenarnya ya.
dari paparan yang telah disampaikan oleh Pak Zakaria dan Ibu Deviana tadi itu cukup panjang lebar ya tentang sistem informasi ini gitu. Bahkan tadi ada juga contoh-contoh tentang sistem informasi yang telah ada seperti e-commerce, apalagi tadi banyaklah yang disampaikan oleh Ibu Deviana yang terakhir tadi gitu. Nah, yang ditanyakan di sini adalah bagaimana kita mempersiapkan sebuah sistem informasi yang baik itu. Nah, mungkin bisa nanti Bapak atau Ibu atau saudara penyaji mencontohkannya ke bidang kita gitu ya, mungkin di sekolah, mungkin khususnya SMK gitu ya. Nah, bagaimana kita menyiapkan sistem informasi yang baik tersebut? Apa-apa sih yang harus kita siapkan? Gitu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Kemudian kepada moderator. Terima kasih kepada Ibu Hidayati atas pertanyaan yang telah diajukan. Baik, mungkin komentar dan saran saat ini tidak ada, langsung dibuka dari pertanyaan Ibu Hidayati. Selanjutnya mungkin kami akan menampung 2 pertanyaan lagi. Dipersilakan yang ingin bertanya. Ya, izin Pak Alvin, selaku moderator. Ya, Ibu Yosi, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih moderator dan juga penyaji pada hari ini. Ada Bapak Alvin selaku moderator, Ibu Deviana, dan Bapak Zakaria yang telah menyajikan materi kita pada hari ini, yaitu mengenai konteks dari analisis sistem dan perancangan desainnya atau metode. Dan di sini saya menanyakan mengenai sistem informasi itu. Nah, mungkin dapatkah penyaji memberikan atau pertanyaan seperti ini, bagaimana proses pengembangan sistem bagaimana langkah-langkah dalam mengembangkan sistem informasi ini? Saya ulangi lagi pertanyaannya, bagaimana langkah-langkah dalam proses pengembangan sistem informasi? Mungkin itu pertanyaan dari saya, Bapak Alvin. Terima kasih kepada Bu Yosi atas pertanyaan yang diajukan. Baik, selanjutnya mungkin 1 pertanyaan lagi. Adakah dari Bapak Ibu yang ingin bertanya? Dipersilakan. Ya, nampaknya hanya 2 pertanyaan yang diajukan ke kelompok kami. Baik, mungkin langsung saja saya jawab pertanyaan dari Ibu Hidayati yang menanyakan tentang sistem informasi yang baik itu seperti apa. Mengambil contoh yaitu di sekolah kita. Ini saya akan menceritakan sebuah pengalaman. Saya mengajar di Pondok Pesantren Hidayatul Mustofawiyah di Muarbungo, Jambi. Di sini saya sudah membuat sebuah aplikasi Android yang membantu proses administrasi dan proses input data mahasiswa baru maupun mahasiswa pindahan. Di sini sistem yang saya buat berkoordinasi dengan link, yaitu link Google Formulir, maksudnya terlupa saya. Google Formulir yang dikombinasikan dengan sistem Android yang saya buat dengan Adobe Animate Professional 2021 dengan sistem bantu yaitu sistem Adobe Air. Adobe Air ini berfungsi untuk mengkombinasikan sistem terhadap sistem Android yang terbaru, dan di sistem informasi yang saya buat ini terdapat yaitu pendaftaran murid baru,
absen guru, terus ada lagi pendaftaran murid pindahan, terus ada lagi menu untuk mungkin pembacaan Yasin, pembacaan Al-Quran. Itu saya masukkan di dalam sistem aplikasi yang telah saya buat di pondok pesantren di tempat saya mengajar. Mungkin itu sedikit pengalaman sistem. Mungkin bagi saya sistem yang baik itu kita menyesuaikan dengan kebutuhan di sekolah. Misalnya, apakah kebutuhan di sekolah itu merupakan input data siswa baru atau kebutuhan di sekolah itu hanya untuk sebuah media pembelajaran, apakah sistem informasi itu hanya berupa pengumuman saja, tempat-tempat update pengumuman saja. Rasanya sistem informasi yang baik itu melingkupi semua itu. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin dari rekan-rekan saya, Pak Zakaria dan Ibu Deviana Ridani, ada yang ingin ditambahkan? Dipersilakan. Pak Alvin, ada tambahan dari saya atau Pak Zakaria duluan? Oh ya, saya duluan. Baik, izin untuk menambahkan syarat untuk informasi yang baik ya untuk terutama di sekolah itu sebenarnya ya ini adalah datanya yang akurat. Jadi seperti ini, sebagai salah satu contoh, misalnya yang terjadi di sebuah sekolah, mungkin dari pihak dinas atau mungkin dari pihak ketiga yang membutuhkan sebuah data tentang misalnya contoh seperti data siswa yang telah melakukan vaksin. Sebaiknya data yang diberikan kepada yang membutuhkan itu datanya adalah akurat. Nah, itu sebagai salah satu syarat adalah datanya harus akurat. Karena kalau kadang kita kan mungkin di sebuah sekolah atau mungkin karena ini sudah mendesak, kebetulan karena datanya diminta cepat, kadang kita hanya mau mengarang mungkin sekian persen yang sudah vaksin, sekian persen yang belum vaksin. Jadi syarat utama yang harus kita penuhi adalah sebuah informasi yang diberikan kepada yang membutuhkan, yakni adalah datanya yang akurat. Seperti itu tambahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Zakaria. Dipersilakan Ibu Deviana Ridani. Ya, berdasarkan pengalaman saya di dalam membangun sebuah sistem maupun nanti di dalam sebuah sistem informasi ya. Jadi tahapan kita di dalam membangun sistem ini juga terkait jawaban Ibu Yosi dan Ibu Hidayati sebenarnya. Kita yang pertama itu tahapan kita melakukan analisis kebutuhan. Apa kebutuhan dari klien yang akan kita bangun. Misalnya sistem informasi akademik. Jadi sebuah sekolah tersebut atau instansi tersebut membutuhkan aspeknya apa-apa saja gitu. Lalu dianalisislah kebutuhan. Dan jadi pada tahap itu maka dibuatlah selanjutannya, maka dari penjelasan tahapan pertama dibuatlah sebuah prototipe yang merupakan sebagai gambaran kita memindahkan pemikiran dari klien nantinya ke pemikiran kita, apakah sesuai dengan rancangan yang di pemikiran kita dengan yang dibutuhkan oleh klien tersebut. Lalu dari tahapan tersebut maka ada tahapan evaluasi dari prototipe tersebut, prototipe dari gambaran perencanaan. Setelah itu, maka barulah jika sudah clear kita di dalam tahapan evaluasi nantinya, maka barulah tahap sebagai proses untuk programmernya di dalam pengkodingan dalam sebuah sistem. Maka dibangunkan sebuah sistem dan diujikan oleh sistem dan lakukan evaluasi jika ada sesuatu aksi yang tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh klien tersebut. Begitu selanjutnya menurut saya. Alvin, sekian Alvin. Terima kasih kepada Ibu Deviana Ridani atas penambahannya. Ya, kepada Ibu Michelle Sarah, dipersilakan. Lewat dulu Pak Alvin, nanti saya akan bertanya di kesempatan berikutnya. Pak Alvin masih mute, Pak. Apakah ada tambahan lain? Bagaimana sistem informasi yang baik itu dari Ibu
Hidayati. Ya, dipersilakan Pak Firdaus. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Alvin yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menambahkan jawaban yang dari pertanyaan Ibu Hidayati tadi, yang mana bagaimana sistem informasi yang baik itu seperti apa sih? Sebenarnya untuk menilai sistem informasi itu ada beberapa indikator yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita bisa menilai dari kualitas informasi yang disampaikan. Selanjutnya ada dari kualitas sistem, kualitas layanannya, dan kepuasan pengguna. Namun untuk mencapai itu semua ada beberapa tahapan yang harus dilakukan sesuai yang disampaikan oleh Ibu Devi tadi, bahwasanya itu ada dilakukan perancangan-perancangan dulu, mulai dari analisis kebutuhan dan lain-lain sebagainya. Yang paling penting memang di sini kita membuat aplikasi tersebut harus mengetahui dulu kebutuhannya untuk apa dan tujuannya untuk apa. Jadi dalam artian aplikasi yang sistem informasi yang kita bangun itu atau yang diterapkan itu memang sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Dalam artian bukan sesuai apa keinginan kita sebagai pembangun atau pengembang, tetapi memang sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan pada suatu instansi, baik itu sekolah maupun di tempat lainnya. Selanjutnya yaitu dari segi fitur sistemnya sendiri, yaitu diutamakan untuk bisa sistem informasi tersebut mudah digunakan oleh pengguna atau user friendly. Jadi sistem informasi tersebut tidak rumit-rumit bagi pengguna. Untuk apa kalau ada sistem informasi tetapi sulit untuk menggunakannya, atau mulai dari perancangan menunya atau tampilannya tidak menarik, atau pemilihan menunya nggak sesuai, dan lain sebagainya. Selain itu juga dinilai dari keamanannya. Kan data itu sebenarnya ada yang data yang sifatnya bisa dipublikasikan, ada yang tidak. Di sini diperlukan juga keamanan data itu dalam sistem informasi. Tidak semua data boleh dibuka untuk publik. Tergantung dari kebutuhan data tersebut, apakah itu privat atau publik, atau hanya bisa digunakan oleh internal atau bisa digunakan juga untuk eksternal. Selanjutnya, aplikasi itu juga harus mendapat penilaian yang baik bagi pengguna, atau istilahnya kepuasan pengguna. Jadi dengan aplikasi tersebut memang membantu rule-rule yang dibutuhkan dalam suatu instansi tersebut terbantu dengan aplikasi itu, bukan menambah ribet atau menambah susah dengan hadirnya sistem informasi tersebut. Mungkin itu saja tambahan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih atas tambahan yang telah ditambahkan oleh Pak Firdaus. Apakah ada penambahan dari rekan-rekan yang lain? Mungkin sudah cukup. Bagaimana dengan Ibu Hidayati atas jawaban-jawaban yang telah dipaparkan oleh rekan-rekan? Ya, terima kasih ya Pak Moderator. Jadi saya sudah menangkap apa yang disampaikan oleh saudara penyaji tadi, baik Pak Alvin, Pak Zakaria, Bu Devi, dan ditambahkan juga oleh Firdaus tadi ya, tentang bagaimana informasi yang baik itu di suatu sekolah lah misalnya seperti itu. Nah, kemudian ini mungkin timbul lagi pertanyaan baru ini bagi saya ya. Nah, apakah satu sistem informasi itu, tentunya di sekolah lagi ini, kita harus menginkludkan semuanya di sana, ya. Misalnya sistem informasi nilainya, sistem informasi pembayaran uang komite, misalnya, sistem informasi absensi dan lain-lainnya. Apakah sebaiknya ini ya, menurut saudara penyaji, apakah sebaiknya kita gabungkan dalam satu sistem informasi tadi, atau kita buat dia berdiri sendiri-sendiri? Nah, ini mana yang lebih efisien? Gitu. Ini mungkin pertanyaan baru lagi muncul nih dari yang tadi. Ya. Terima kasih kepada Ibu Hidayati. Mungkin saya ingin menambahkan sedikit, ya seperti kata Pak Firdaus tadi, sebuah sistem itu harus user friendly, harus mudah digunakan. Berarti di sini dikatakan bahwa alangkah lebih baiknya sistem itu satu gitu. Jadi enggak terpecah belah gitu. Alangkah sistem sekolah itu alangkah baiknya satu dalam
semua dalam satu gitu. Segitu penambahan dari saya. Apakah ada penambahan dari rekan-rekan yang lain? Berarti izin Pak ya, mungkin bisa disebutkan mungkin pelayanan satu pintu ya, seperti itu ya Pak, mungkin Pak Alvin ya. Jadi seluruh pelayanan mungkin di satu pintu. Jadi tidak ada A dan B. Jadi nanti takutnya nanti kalau ada A dan B nanti data ini bisa tutup. Oh itu sudah sama si B, rupanya sama si A belum. Nah, jadi seperti itu. Mungkin bagusnya satu pintu satu pelayanan. Itu tambahan. Terima kasih kepada Pak Zakaria. Apakah ada penambahan lain dari rekan-rekan? Ya, kepada Pak Andika Herayono, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, saudara moderator. Mungkin untuk jawaban dari pertanyaan Ibu Hidayati tadi yang terakhir, yaitu tentang apakah sistem informasi itu sebaiknya disatukan atau dipecah belah. Nah, kalau misalnya menurut saya, sistem itu sebaiknya tidak bisa disatukan. Kenapa begitu? Karena dalam sistem itu kan dia sudah ada perhitungan, dan dari data-datanya itu pun juga sudah lumayan kompleks. Nah, jika semuanya disatukan, maka nantinya takutnya akan terjadi kerusakan pada data, entah itu datanya nanti beradu atau redundant atau bagaimana. Nah, jadi sebaiknya bagaimana untuk dari jawaban pertanyaan Ibu Hidayati tadi. Nah, kalau menurut saya seperti ini, daripadanya kita menyatukan satu buah sistem informasi untuk semua layanan, sebaiknya disinkronkan saja gitu. Nah, layanan mana yang rasanya memang membutuhkan dengan layanan lainnya seperti itu. Nah, jika seperti itu kan nanti di database-nya akan bisa diakali supaya tidak terjadi kerusakan data atau redundant data dan segala macamnya seperti itu. Karena jika langsung disatukan semuanya, kadang nanti jika di sebuah sistem itu ada layanan yang tidak saling berhubungan, nah lebih baik dia ditegakkan sendiri saja seperti itu. Tapi kalau misalnya dia memang berhubungan, lebih baik dua layanan yang tadi itu disinkronkan saja bagian datanya. Nah, menurut saya seperti itu. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas penambahan yang telah diajukan Pak Andika Herayono. Ya, dengan Pak Firdaus mungkin ada yang ingin ditambahkan. Dipersilakan. Oke, terima kasih Pak. Di sini mungkin sedikit saya ingin menambahkan lagi. Apakah sistem informasi yang ada di sekolah atau suatu instansi itu digabung semuanya menjadi satu, itu bagus atau bagaimana caranya? Mungkin begini Bu. Untuk sebuah sistem di instansi tersebut ada yang memang saling berhubungan untuk datanya, pasti ada. Dan ada juga yang tidak saling berhubungan. Jadi di sini juga kita tidak bisa harus memisahkan antara sistem. Karena di dalam suatu instansi itu membutuhkan data yang sinkron atau terintegrasi. Dan tidak bisa juga harus digabung semuanya. Kalau digabung semuanya nanti sistemnya yang akan berat. Jadi yang paling bagus itu kalau menurut saya sistem yang terintegrasi, dalam artiannya dia tetap berdiri sendiri-sendiri tetapi saling berhubungan. Ketika ada data yang dibutuhkan, jadi bisa dipanggil dari database induknya. Nah, mungkin dari sistem pengembangan sistemnya itu ada yang dinamakan nanti perancangan sistemnya yang mulai dari database sampai ke sistemnya. Jadi ada namanya sub-subsistem. Bukan dalam artian dipisah, bikin database baru sendiri, bikin ini semuanya sendiri. Nah, itu memang menurut saya itu tidak efektif karena akan banyak terdapat data-data yang berbeda nantinya. Contohnya seandainya saya punya data guru, di sistem A saya punya, di sistem B saya punya. Ketika saya ingin merubah dari data saya, harus saya rubah kedua-duanya. Itu kan tidak efektif. Tetapi kalau sistem yang terintegrasi, cukup kita merubah di satu sistem, tetapi di sistem yang lain, data tersebut juga harus sudah ikut berubah, Bu. Pak, mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas penambahan dari Pak Firdaus. Mungkin ada penambahan lain dari rekan-rekan. Mungkin tidak ada lagi. Bagaimana Bu Hidayati atas penambahan dan jawaban dari rekan-rekan yang telah dipaparkan? Oke, ya baik. Terima kasih moderator. Insya Allah saya sudah bisa menangkap ya apa yang maksud oleh Bapak Moderator sendiri tadi yang menyampaikan, kemudian Firdaus dan Andika. Terima kasih. Saya kembali lagi ke moderator.
Terima kasih Bu Hidayati atas pertanyaan yang telah diajukan. Berikutnya ada pertanyaan dari Bu Yosi yang pertanyaannya bagaimana proses pengembangan sistem, kemudian bagaimana langkah-langkah dalam mengembangkan sistem informasi ini. Mungkin dari rekan-rekan saya ada yang ingin menjawab. Bu Devi, Pak Zakaria, dipersilahkan. Sepertinya tadi Bu Devi sudah memberikan langkah-langkah pengembangan. Izin Pak Alvin. Ya, dipersilakan Pak Zakaria. Tadi sebenarnya sudah ada juga terjawab sedikit untuk langkah-langkah pengembangan sistem yang telah disampaikan oleh Bu Devi tadi. Ya, sama Pak Firdaus tadi, kalau tidak salah ada juga langkah-langkah untuk dalam pengembangan sebuah sistem. Ya, ini yang pertama itu tadi harus ada perencanaan, kemudian ada analisis, perancangan sistem secara umum, kemudian dan evaluasi, dan yang terakhir adalah implementasi seperti itu. Tadi sudah juga ditambahkan oleh Pak Firdaus. Mungkin seperti itu Bu Yosi. Terima kasih kepada Pak Zakaria yang telah menjawab pertanyaan dari Bu Yosi. Bagaimana Bu Yosi? Apakah ada penambahan lain dari rekan-rekan sebelum saya kembalikan kepada Bu Yosi? Yang pertanyaannya, bagaimana proses pengembangan sistem informasi dan langkah-langkah dalam mengembangkan sistem informasi ini? Adakah yang ingin menambahkan lagi? Mungkin tidak ada. Bagaimana dengan Bu Yosi atas jawaban yang telah diajukan Pak Zakaria? Atas jawaban yang telah dipaparkan Pak Zakaria. Ya, terima kasih Alvin. Tadi juga sudah dijawab sama Bu Devi tadi langkah-langkah pengembangan sistem informasi. Tadi juga ada dijabarkan juga dari saudara kita Daus dan teman-teman lain dan juga Pak Zakaria. Saya rasa cukup. Terima kasih Pak Alvin. Terima kasih Bu Yosi atas pertanyaan yang telah diajukan kepada kami. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan dari rekan-rekan? Mungkin kami akan menampung satu pertanyaan lagi. Mungkin tidak ada lagi pertanyaan yang ingin diajukan. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Mungkin di kesempatan selanjutnya kami akan mencoba untuk menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya saya kembalikan kepada dosen kita. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih ya. Maaf, saya memang bukan mematikan kamera. Memang ini kadang-kadang mungkin karena pengaruh vaksin ini. Selesai makan siang tadi ngantuk luar biasa ini. Ketidurlah jadinya. Ya, baru 10 menit. 10 menit baru saya ke sini ya. Tapi nanti rekaman ini nanti akan kami elaborasi dengan Pak Asrul ya. Akan kami elaborasi dengan Pak Asrul. Betapa penting bagaimana sebuah aplikasi terkait dengan sistem informasi tadi terakhir Bu Yosi ya. Nah, bagaimana juga menganalisis semua konteks dari sistem analisis. Nah, ini kan ada bagaimana metodenya yang ada di dalam itu. Nah, ini penting. Tapi yang lebih pentingnya, ini karena kita perkuliahan berbasis case based ya. Di e-learning itu saya nggak tahu apakah bisa share. Oke, bisa share screen ya.
Nah, di e-learning itu sudah saya buatkan absensi kehadiran pertama, kehadiran kedua itu waktunya sama. Jadi silakan diisi, ya diisi hari ini sampai jam 4 itu menandakan selesai kehadirannya. Nah, yang paling penting nanti ini review jurnal itu akan digantikan dengan mengangkat kasus, ya. Jadi konteks sistem analisis dan desain metode itu telah dibahas tadi. Nah, apa kasus yang memang kasus ini harus diselesaikan sebagai kita orang di informatika, ya. Jadi tidak review jurnal, tidak ada lagi review jurnal dari ini. Review jurnal itu ada dua, ya. Review jurnal yang dibuat secara nasional dan ada internasional. Nah, kalau ini nanti saya pertimbangkan lagi nih, ya. Menyelesaikan review question chapter 1. Nah, ini kemungkinan masih saya pertahankan, tapi akan kami diskusikan ya dengan Pak Asrul. Yang penting review jurnal ini dari 2 tahun yang lalu itu kurang praktis rasanya karena tidak terbahas gitu. Ya, karena tidak terbahas oleh kita semua. Walaupun di dalamnya pertemuan terakhir pun ada waktu itu masih teringat oleh saya ada yang diharapkan di situ kasus, ya, case base yang ada di dalam pertemuan itu konteksnya jelas ada, ya, tapi nah ini malah apa ini buktinya pengumpulan tugas yang belum dikirim gitu. Nah, ini akhir sebuah apa ya ketidaknyamanan di dalam pembelajaran online. Setelah direview, ternyata cukup banyak juga mahasiswa yang tidak menyelesaikan tugas. Gitu. Nah, nanti akan saya pertimbangkan juga dengan Pak Asrul ini. Kami akan mempertimbangkan konsep menyelesaikan review question chapter 1. Karena kan ini ada pada setiap chapter itu kan. Nah, review jurnal itu tidak. Review jurnal akan dihilangkan tapi akan diganti dengan case base. Case base itu apa yang menjadi kasus dalam konteks sistem analisis dan design method tadi. Kalau pertanyaan Bu Yosi tadi kan secara umum saya dengar itu kan. Mungkin ada pertanyaan sebelumnya. Bagaimana sebuah pengemasan sistem informasi itu sehingga memang diharapkan sistem informasi itu akan kuat dari semua hal yang akan membuat masalah di kemudian hari. Pernah dulu ada kasus, nah ini boleh dijadikan kasus itu kan, penerimaan siswa SMA Sumatera Barat, ya, rasa Sumatera Barat. Nah, apa kasusnya? Kasusnya adalah ketika dibuat penerimaan, ya, di dalam waktu yang telah ditetapkan, ternyata servernya down gitu kan, sehingga diambil alih lah oleh Puskom UMP waktu itu. Nah, ini bisa nanti bagaimana sebetulnya membuat sistem itu betul-betul kuat dari segala hal. Nah, ini nanti kita lihat ya. Nah, ini bisa kasusnya. Oke, silakan Pak Asrul kalau ada tambahan Pak Asrul. Oke, Pak Det. Nah, udah dengar Pak Det? Iya, ada Pak Arul. Oke, siap. Jadi kalau untuk membangun sistem itu memang butuh proses ya, butuh proses yang cukup panjang gitu ya. Kita di UNP ini juga tidak sebentar membangun sistem yang sudah ada ini. Sehingga tadi kan salah satu contoh yang disampaikan Deviana tadi masalah sistem informasi eksekutif ya. Nah, itu adalah untuk pengambil kebijakan. Nah, itu juga ada ya. Nah, kita di UNP itu sudah menyediakan itu ya. Kenapa? Karena kebijakan itu diambil berdasarkan data. Ya, jadi sistem ini dibuat ya untuk mengambilkan kebijakan juga ya, membuat kebijakan. Nah, apa yang harus dilakukan? Misalnya salah satu contoh saja lah, salah satu contoh kecil saja. Mahasiswa sekarang itu kalau untuk S1 itu dikasih jatah selama 7 semester, ya, 7 tahun ya,
7 tahun itu artinya 14 semester gitu ya. Nah, ternyata ada yang lambat ya, lambat penyelesaian gitu ya. Dan itu kan akan kesulitan gitu untuk mencari datanya. Maka dibangunlah sistem informasi eksekutif tadi. Jadi ketika dia sudah lewat dari batas waktunya, secara otomatis dia akan masuk ke daftar yang akan di DO gitu ya. Contoh ya, saya coba buka sedikit ya. Nanti juga mungkin bisa di cross check lah ya, supaya bisa tahu bahwasanya di kita itu ada ini gitu ya. Ini saya coba ambil tadi untuk yang mahasiswa-mahasiswa yang calon akan di DO gitu ya. Kenapa? Karena sudah melebihi batas waktu misalnya. Contoh S2 itu kan 4 tahun dia. Ya. Nah, sekarang ada yang 2017 lagi nih. Ya, kalau yang 2012 sudah pasti dia tidak out ya. Sudah out. Yang 2017 ini sudah minta pengampunan ya, minta pengampunan apakah masih bisa atau tidak ya. Nah, ini juga terjadi kendala. Apalagi yang 2012 ini sudah S3 itu dia 10 semester ya. 10 semester berarti ini sudah juga habis gitu ya. Nah, ini salah satu contoh bahwasanya sistem yang dibangun itu juga harus terintegrasi ya. Artinya dia dibangun satu-satu tetapi harus terintegrasi. Dan ini biasanya itu ada aturan ya. Waktu tahun 2018 kami membangun Perda namanya Perda aturan di Kominfo ya, Kominfo Sumatera Barat itu bagaimana sistem yang dibangun oleh stakeholder yang ada di Sumatera Barat itu bisa diintegrasikan. Misalnya sebuah dinas membangun sistem, ya silakan bangun sistemnya, tapi nanti harus dia bisa diintegrasikan. Ya, si dinas A bangun sistem, ya silakan saja. Dia bangun sistem, nanti harus diintegrasikan dengan sistem yang lain. Ya, jadi kalau tidak bisa terintegrasi sistem ini, nah ini akan merepotkan. Maka akan ada sistem-sistem yang tidak terkoneksi. Nah, itu yang menjadi masalah. Maka waktu itu dibuatlah di dalam Perda itu sistem yang dibangun itu harus bisa ke depannya diintegrasikan. Ya, makanya sistem kependudukan sekarang itu sudah mulai diintegrasikan ya. Makanya kalau kita divaksin itu dia udah mengambil data yang data di kependudukan. Makanya harus bawa KTP ya. Kenapa? Karena nanti harus diintegrasikan bahwasanya si A ini sudah divaksin atau tidak. Nah, begitulah cara membangun sistem ya. Jadi memang butuh yang waktu yang panjang, tidak bisa sebentar ya, perlahan-lahan tetapi dia pasti akan saling terintegrasi. Mungkin itu Pak Det, tambahnya dulu. Ya, terima kasih Pak. Oke, jadi itu kan bisa juga kasus ya. Nah, ini yang lebih penting ya. Kita membuat sebuah kasus terkait dengan konsep pembelajaran, kemudian kita angkat ini menjadi pemecahnya seperti apa secara individu ya, secara individu tentunya. Jadi misalnya Bu Ayu, apa sih yang jadi kasus di dalam chapter 1 ini yang menarik gitu kan? Tentu kalau bisa tentu ada fakta dan datanya yang tadi ada tuh, itu yang disampaikan oleh Pak Asrul tadi ya. Nah, kalau saya secara global ini kan ada apa perancangan, seperti apa perancangan yang tahan terhadap gangguan dari luar itu ya. Apakah memang servernya saja yang harus disiapkan ya? Kalau terkait dengan klien itu kan tidak bisa diatur siapa aja kliennya itu. Nah, kan biasanya yang nakal itu kan klien itu. Coba sehingga down lah server. Ini penting ya secara umum, karena ini pun kajian kita terkait dengan jaringan komputer. Jadi jaringan komputer itu ya terkait dengan servernya, ya. Apa saja yang atribut-atributnya itu. Nah, ini nanti kan perlu juga pembedaan itu. Misalnya ada sistem operasi Windows, ya, sistem operasi jaringan. Nah, ini harus dibedakan juga konsepnya. Jangan ketika SOJ yang dibahas, tapi masih terkait dengan sistem operasi Windows dasar yang kita bahas, ya kan? Oke, itu ya Pak Asrul ya. Jadi kita diskusikan lebih lanjut ini Pak Asrul, apakah memang chapter itu pertanyaan di setiap chapter itu apakah memang bisa dijawab oleh mahasiswa kita dengan baik dan benar ya Pak Asrul ya? Ya, ya.
Tapi kan sudah disiapkan Pak Led ya, ininya tempatnya. Di Iya, learning sudah. ada saya lihat ya. Sudah. Tapi yang apa ini nggak usah lah, jurnal ini nggak, kayaknya jurnal itu nggak Project terbaca. aja Tapi Pak Led, untuk jurnal nanti project aja Pak Led. Dia kan ada penilaian project based learning itu. Jadi yang case method ya itu nggak apa-apa cara saya itu. Nah, untuk yang jurnal mungkin kita buat di dalam bentuk project aja lah nanti. ya, Menjelang berakhir itu ya. Ya, setiap peserta nanti membuat jurnal ya Pak Astro ya. Ya. Nah, Project terkait dengan ini hasil Jarkom, apa materi yang paling menarik ya, gitu ya. Apa materi yang paling menarik? Oke, apa? Tapi dan jurnal itu boleh jadi dijadikan acuan nanti ya. Kalau memang jurnal itu ada kasus yang di sana yang diselesaikannya, ini penting juga ya. Ini penting juga. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya. Ini siapa yang hadir nih? Mana ketua kelasnya ini? Firdaus, Pak. Ya, ya. Siapa yang hadir nih, Pak Firdaus? Nah, Ibu Nila Maksera, Pak. Satu orang aja? $18 ya jumlahnya? 17. 17, Pak. Sekarang ada 18. Ya berarti kalau 7, oke lah. 16 atau 16. Satu yang nggak ada. Satu yang ada. Terus yang bertanya kelompok itu, bagaimana pembagian kelompok? Ada yang bentrok ya? Enggak? Ada materi, Pak. Materinya sesuai dengan silabus kemarin. Ada materi 2 dan 9 itu sama materinya, Pak. Kali aja di buku. Buku yang diberikan itu saja dilihat. Jadi siapa? Berarti yang tukang ketiknya salah itu. Tukang ketiknya tentu saya kan gitu. Pak, izin Pak, bertanya ya, Pak. Ya boleh. Nah, Pak izin Pak ya, tadi makalah dan slide presentasi kami itu diupload di e-learning atau bagaimana Pak ya? Nggak usah. Nggak usah Pak ya? Oh, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, jadi yang akan di-upload itu nanti, ya kalau saya dengan Pak Asrul rasanya setiap chapter itu bisa dituntaskan, maka di sana akan kami buat tempatnya. Ya. Kemudian review jurnal itu ditiadakan, yang dibuat nanti itu adalah case base-nya. Jadi setiap mahasiswa, ya satu halaman, malah kurang dari satu halaman boleh juga. Silakan diceritakan apa yang menjadi kasus yang dengan data dan fakta yang telah ada itu beginilah gitu. Ya. Nah memang salah satu solusinya dibaca jurnal, ya, dibaca jurnal. Untuk membaca jurnal itu sangat mudah ya. Lihat di Google Scholar, dibuat clue-nya, clue dari judul ini, maka dapatlah semua jurnal. Baik bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia nanti dapat itu. Nah, ini diberikan solusinya. Oke. Baik, masih ada yang mau ditanyakan? Absen jangan lupa. Izin bertanya Pak. Boleh, Pak Alvin. Di e-learning tadi Pak kan ada tuh materi pertemuan pada forum diskusi itu Pak. Oh iya. Nggak bisa di-download Pak, harus perlu akses katanya. Ayan, itu materinya itu materi yang sudah diberikan itu. Jadi materi itu dulu saya pecah-pecah, nanti saya hapus sajalah. Kan buku 1 udah dapat. Nah, buku 1 itu aja lagi. Nanti ya, buku 2 kemungkinan besar itu ya buku jaringan komputer gitu. Jadi ini adalah file atau berkas atau histori lama yang saya import semuanya. Ya. Terima kasih Pak. Ya, jadi kalau ditanya nanti sama orang, kami dengan Pak sudah selesai kan 16 hari, 16 kali pertemuan. Diimport aja semua dulu. Setiap pertemuan telah ada kan gitu. Ya. Yang lain? Iya Pak, izin bertanya Pak. Boleh Bu Yosi. Mengenai judul tadi Pak, kebetulan yang materi 9 kan kelompok Yosi. Nah itu kan sama dengan kelompok yang pertama ini Pak.
Nah, jadi disesuaikan dengan buku referensi yang di e-learning itu ya, Pak? Iya, buku download yang pertama itu yang saya bagikan juga di dalam WA group yang telah dibagi di WA group. Iya, berarti kelompok 8 terakhir kemarin tentang modeling sistem recruitment with use case, berarti sambungan yang materi ke-8 di buku berarti Yosiri, kenapa? Data model. Ya, diharapkan materinya satu chapter, satu pertemuan ya, diharapkan. Jangan, karena 1 tahun yang lalu, waktu itu saya dengan Pak Denny Kurniadi berpasangan. Karena berbagai kegiatan yang serba meresahkan, ada PPG juga, mahasiswa juga ada yang sibuk, sehingga ada yang tidak tuntas ya, pembahasannya belum tuntas, tapi waktu habis, sehingga diambil keputusan dilanjutkan minggu depan. Nah, mengingat rasanya dengan kita bisa mempersiapkan dengan sebaik-baiknya, tentu jangan terjadi hal yang demikian. Setiap chapter itu untuk 1 kali pertemuan. Gitu. Baik, Pak. Ya. Berarti tetap 1 buku ya, Pak? Ya, di 1 buku itu. Nah, buku yang bisa di-download ya. Di e-learning bisa di-download kan? Ya. Bisa, Pak. Bisa. Nah, ya. Soalnya di silabus mesti lihat itu, Pak, yang materi 10-11 tuh beda lagi bukunya, Pak, gitu. Iya, betul. Itu buku jaringan komputer. Ya. Nah, sesuai dengan kontrak perkuliahan minggu lalu, yang hari Minggu kita lakukan ya. Iya, iya. Itu ternyata materi buku itu bagus ya, tapi tidak butuh, maksudnya lebih dari 3 kali pertemuan itu, atau setidaknya ada setengah chapter itu yang harus kita ambil itu, baru ngerti konsepnya. Kenapa? Karena chapter 1 dengan chapter 2 itu masih dangkal-dangkalnya saja baru. Padahal kita kan jaringan komputer. Jadi tentu Pak Asrul dengan saya akan berusaha juga sampai ya setidaknya setengah semester lah, baru dipastikan mana bukunya ini yang lebih tepat. Atau bisa saja itu bukunya, tapi kita ambil 4 ya, atau 3, 4 lah minimal, 4 dari materi yang di buku itu. Buku jaringan komputer itu. Nah, di saat tahun lalu itu, saya dengan Pak Denny langsung mengambil keputusan chapter 1, 2, dan 3 ternyata nggak sesuai dengan keinginan kita. Bagaimana jaringan komputer itu bisa terbentuk dengan harapan dari kita sebagai user dan kita sebagai perancang ya juga. Gitu, Bu Yesi ya. Banyak, Pak. Ya. Ini putus-putus di sini Pak Asrul juga. Pak Asrul pun tegang gambarnya ini. Halo Pak Asrul. Ayo Pak Ded. Ya. Gimana kita akhiri aja ya? Ya. Jadi tugas sudah ada Pak Ded ya? Ya, tugasnya sudah ada. Sudah ada. Ya, di e-learning itu bagaimana membuat apa ya, case base ya. Ya. Jadi silakan ditentukan dulu, dibuat case base-nya, kemudian lakukan langsung jawabannya berdasarkan analisis setelah belajar ini gitu. Gitu ya. Dan khusus untuk menjawab chapter setiap chapter itu ada pertanyaan. Review question-nya itu akan saya elaborasi dulu dengan Pak Asrul, kalau tidak ya kami hapus saja lah. Karena jika itu tidak bermanfaat, tentu untuk apa dilakukan, untuk apa itu dikerjakan. Nah, cuma tetap seperti Pak Asrul bilang, di akhir semester semua mahasiswa membuat project base-nya dalam bentuk produk artikel. Ya. Produk artikel. Sehingga lengkaplah di situ ada nilai case base, ada nilai project, ada nilai tugas, ada nilai UTS, dan ada nilai UAS. Yang penting jangan dikhawatirkan Bapak-bapak dan Ibu-ibu ya. Kalau bercerita ini kadang-kadang mahasiswa langsung khawatir, itu yang salah. Seakan-akan ini kabar petakut saja, jangan. Karena kalau semuanya sudah kabar petakut, tidak akan nikmat proses yang kita lakukan. Ya, kita ada yang lagi mau ditanyakan?
Ini cukup, Pak. Oke, saya cukup. Saya cukup, Pak. Ya. Ditanya lagi, apakah ada yang di luar Sumbar berdomisili di sini? Saya, Pak, dari luar Sumbar, Pak. Kepri, Pak. Oke, Pri. Ada lagi? Dari Riau, Sama, Pak. Saya Sama. Pak, Tanjung Pinang Pak, Kepri. 3. Satu Dari Bu Misal lagi Batam, Batam, Pak. Bu Misal Batam tuh, Pak. 4. 4 orang di luar. Saya Pak dari Riau, Pak. Ya, 4 orang berarti ya. Bu, ada 5, Pak. Oh, 5. Bu Sri ini juga. Oh, Bu dari Sri luar juga, daerah. Pak. Bu Sri dari luar juga, Pak. Bu Sri. Karena kalau seandainya gedung baru itu telah siap, ya kami dengan Pak Arul sebetulnya berharap kami memakai pertama langsung dengan Bapak Ibu ini. Sekitar 2 bulan lagi Pak Arul ya. Atau nanti beberapa kali pertemuan 1 minggu kita ini kan Pak Den. Ya. Jadi tidak begitu lama mahasiswa ada di Padang itu mungkin bisa lah. Ya, kalau seandainya itu memungkinkan ya. Tapi jangan Ya. jangan dipikirkan sekarang lah. Ya, jangan dipikirkan sekarang karena kampus itu kalau memang tidak sering dikunjungi ada kehampaan juga. Ini mahasiswa yang online ini mengatakan gitu. Nah, ketika tiba di kampus terasa gezahnya itu maka ingin all out lagi kuliah gitu. Katanya mereka bicara pada dosen-dosen ya kan. Jadi, Kalau tidak ke kampus berarti tidak merasa mahasiswa ya Pak Den ya. Ya. Mana tahu jadi mahasiswa UT ya, universitas terbuka rasanya. Baik, ini harapan kami ya, karena kampus kita nanti insya Allah makin bagus ya fisiknya. Tentu orang-orangnya, dosen dan mahasiswa pun tentu diharapkan gitu juga. Pembelajarannya lebih terpadu ya, terpadu dan lebih menggairahkan. Karena kan kalau online ini tidak menggairahkan, cobalah saja melihat Pak Asrul gerakannya patah-patah, kan? Melihatnya gitu juga. Nah, jadi tentu kalau bisa bertemu langsung, kenapa tidak? Karena kekuatan kita itu sebetulnya bertemu secara langsung dan melakukan diskusi itu lebih tinggi nilainya. Ya, itu yang katakan Pak Asrul yang dipikirkan sekarang. Yang penting kemungkinan itu ada, kami sudah memperhitungkan ada 5 orang peserta. Ya, kalau seandainya belum memungkinkan, maka 5 itu online, yang lainnya luring di gedung baru. Nah, ya kan? Itu harapan. Ada 4 lift ya Pak Arul ya? Iya. 4 lift, lantainya ada 5 Pak Den. Iya, yang cukup megah lah. Sementara mengalahkan direktorat ya Pak Arul ya. Mengalahkan rektorat. Iya, direktorat. Ikon baru nanti di UNP itu Pak Den. Iya, mudah-mudahan mahasiswanya pun gitu juga. Makin tinggi kolaborasinya dengan semua dosen dan semua ya boleh dikatakan stakeholder lah. Supaya memang ketikanya FTUMP ini jelas seperti apa karakter pembelajarannya. Ya. Oke. Cukup ya tadi Bu Deviana juga sudah bersepakat cukup dari tadi ya. Oke, Pak Arul lah menutupnya Pak Arul. Yang buka Pak Dedi ya, Pak Dedi aja nutup. Oke. Baik, mudah-mudahan pertemuan kita bermanfaat walaupun kondisinya ini ada masalah jaringan ya, kemudian kesibukan masing-masing. Tetapi tentu harapan kita bersama fokus itu penting. Fokus itu penting dan kreativitas juga. Jadi kalau bisa dibuat lebih cepat slide-nya itu alangkah baik lagi kan. Tapi jangan ada yang banyak yang hilang nanti, diharapkan gitu ya. Kemudian memang kasus di mata kuliah ini sebetulnya kalau didalami sangat banyak ya. Nah, oleh karena itu kita setidaknya memahami ya, seperti apa kasus itu bisa diatasi. Kami ya, saya dengan Pak Asrul mohon maaf kalau pertemuan kedua ini tidak sesuai dengan harapan. Mudah-mudahan untuk pertemuan berikutnya bisa lebih baik lagi dan bisa benar kita semuanya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak. Faruk. Ya,